Kos, kos. Halo, assalamualaikum, Skatesapers. Masih bersama saya Cok Arat. Kali ini kita berada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Sekolah Dasar 04 Pagi. Nah, seperti apa kira-kira keseruan yang ada di Sekolah Dasar 04 ini yang kira-kira bisa menginspirasi buat teman-teman Skatesapers? Ikuti saya terus karena kita akan telusuri lebih dalam SDN Negeri 04 Cipayung. Go, go, go! Tos, baru pulang? Tos. Oh, karena kita mau ketemu kepala sekolah, kita harus rapi. Halo, assalamualaikum Skatesapers. Dengan saya Cok Arat, kita masih ada di Skatesapa Indonesia. Biar nggak lama-lama, kita akan kenalan langsung dengan Ibu Nuriyati, kepala sekolah dari SDN ini. Boleh Bu, diceritakan pengalaman Ibu udah berapa lama menjadi kepala sekolah SDN 04 Pagi ini? Ya, terima kasih. Saya menjadi kepala sekolah di SDN Cipayung 04 ini baru 2 tahun. Tapi sebelumnya saya sudah hampir 25 tahun menjadi guru. Tapi di daerah Jakarta Pusat. Daerah Jakarta Pusat. Kalau sekarang kan di Jakarta Timur. Oke. Nah, sedangkan rumah saya kan ada di Jawa Barat, di daerah Pondok Gede. Jadi, Oh, Pondok Gede. Ya, betul. Nah, di sana di SDN Menteng 01 saya 15 tahun, 6 tahun di SDN Menteng 03 dan di sini baru jadi kepala sekolah 2 tahun. Ibu kepikiran dari awal itu sebenarnya untuk jadi seorang guru dan bahkan menjadi kepala sekolah ini memang mimpi dan cita-cita Ibu dari kecil atau seperti apa, Bu? Ya, saya sebelumnya hanya bermimpi menjadi guru. Oke. Ya, karena ketika waktu kecil itu saya dinasehati oleh orang tua saya kalau mencari pekerjaan itu ada 3. Nah, itu yang pertama kesehatan karena kita bisa membantu orang yang sehat. Terus yang kedua adalah menjadi pedagang karena Nabi Muhammad itu panutan kita memberikan kita gitu berniaga. Dan yang ketiga adalah menjadi guru karena menjadi guru itu menjadikan kita amal jariah, pendidikan, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Artinya dunia dapat, akhiratnya juga insya Allah ya Bu ya. Karena ilmu itu kan berlangsung selamanya. Iya, dunia akhirat. Nah Bu, ngomongin soal pendidikan, punya trik atau pola-pola tersendiri nggak ngadepin perubahan zaman mulai dari 10 tahun yang lalu, kemudian 15, 20, sampai sekarang? Kalau memang anak kan berbeda-beda ya, sesuai dengan perkembangan di zamannya. Jadi yang paling penting bagi saya anak-anak itu pertama adalah berakhlak, berkarakter, mempunyai akhlak yang baik walaupun perbuatan kecil sedikit pun harus kita hargai. Jadi anak-anak itu di kelas maupun di rumah itu berbuat yang baik. Pertama kali saya selalu tanamkan fondasinya itu ya Bu ya? Iya. Karena kalau misalnya ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak baik, nah itu akan merugikan diri sendiri nantinya seperti itu. Jadi saya tanamkan ke anak-anak agar pertama adalah akhlak yang baik, yaitu yang kedua baru ilmu walaupun beriringan ya. Jadi akhlak dapat, ilmunya juga dapat seperti itu. Itu dengan cara biasanya sih kalau di sekolah itu memang ada pembiasaan yang baik seperti sekarang kan dicanangkan oleh kementerian itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah itu selalu kita gaungkan. Jadi misalnya yang sederhana itu kan yang memang dialami anak-anak setiap hari seperti bangun pagi, berolahraga, tidur cepat yang agak susah kan anak-anak sekarang ya. Terus juga makanan yang bergizi, beribadah, bermasyarakat. Lebih ke perilaku berarti Bu ya? Iya, perilaku anak-anak. Nah ini juga harus dipantau oleh orang tua. Di beberapa hari yang lalu kita memang juga mengadakan
parenting untuk orang tua agar bersinergi gitu antara sekolah dan orang tua, kita mendidik bersama-sama. Jadi anak itu bukan tanggung jawab dari sekolah saja, tetapi tanggung jawab dari orang tua yang paling utama. Iya, artinya kalau ini kan sebenarnya ada beberapa tuh kasus yang kita lihat bahwa anak saya udah nyampe di sekolah ya udah saya lempar buat guru aja yang tanggung jawab. Nggak seperti itu sebenarnya kan Bu ya. Artinya kan memang ada partnya, bahkan terkadang kita juga ngerasa bahwa ibu ngelihat yang terjadi sama anak-anak, mereka dididik dengan keluarga yang seperti apa otomatis berbeda-beda kan? Iya. Nah, sementara ibu harus punya keseragaman adab dan etika ya di sekolah. Nah itu ibu punya trik-trik sendiri Bu? Ya kalau di sekolah khususnya di SDN Cipayung 4 ini kan ada pelajaran agama Islam dan ada juga guru agama Muslim ya. Muslim. Jadi kalau yang itu kita pisahkan. Mereka beribadah sesuai dengan agamanya dan gurunya juga berbeda. Tapi untuk non Muslim itu mereka belajar ada ruangan sendiri. Ada tenaga pengajarnya juga. Ada tenaga pengajarnya juga yang terpisah. Gitu. Nah untuk berkebutuhan khusus di sekolah ini ada juga Bu disiapkan? Ada. Ada ya. Untuk sekarang itu ada sekitar berapa Bu siswanya? Semua total siswa kita kalau total siswa di SD Cipayung 04 itu ada 637 siswa dengan 20 rombel. Ada masa gitu di mana orang tua itu kan memilih sekolah gitu kan. Oh nih sekolah kosong ini terkenal dengan prestasi ini. Nah kalau SDN 04 Cipayung ini Bu terkenal dengan apa prestasinya? Biasanya yang bikin orang berjibun berlomba-lomba untuk masukin anaknya ke sekolah ke sini. Ya, di sini yang kita unggulkan yaitu adalah ekskul. Jadi ada 12 ekskul yang ada di SDN Cipayung 04. Banyak juga. Itu terdiri dari ekskul drum band, melukis, pramuka, musik, marawis, terus ada paduan suara, silat ya, paduan suara dan sebagainya banyak banget ya Bu. Artinya anak-anak bukan cuma diajarkan secara akademis saja, mereka punya kegiatan-kegiatan yang di luar akademis tadi ya Bu. Nah Bu, hari ini saya kan dapat informasi ada pelatihan tuh Bu, ada pelatihan public speaking. Apakah itu salah satu trik dari Ibu untuk gimana caranya kita biar lebih bisa mencerdaskan anak-anak sekarang gitu? Kalau di sekolah untuk guru-guru untuk guru-guru kami juga memang memprogramkan pelatihan khusus untuk guru. Oh, untuk gurunya. Baik mungkin yang dibiayai oleh dana pemerintah maupun juga yang tidak dibiayai, berarti komunitas belajar sekolah yang secara intens melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa pelatihan mandiri. Terus juga ada kegiatan-kegiatan khusus dari siswa yang memang kita berkolaborasi dengan dunia usaha, baik swasta maupun kayak hari ini pemerintah. yang melakukan hari ini. Nah, Ibu bisa cerita tentang workshop ini, Bu? Ibu punya ekspektasi tersendiri terhadap workshop yang dilakukan oleh The Art of Public Speaking, metode acting. Ya, itu sangat bagus ya Pak ya. Karena menurut saya emang di kelas itu memang kita harus bisa berakting. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita datar-datar saja di kelas, anak-anak tuh akan monoton mengajarnya. Walaupun kita kan berakting juga tidak berbohong ya. Misalnya ketika kita sedang bercerita, sedang menjelaskan pelajaran, ada intonasi, ada gerak tubuh yang mimik kita yang kita ekspresikan ke anak-anak agar anak-anak itu juga tidak bosan dengan pembelajaran. Iya, Ibu ngerasa nggak bahwa anak-anak sekarang itu lebih nggak sabaran gitu, emosinya nggak stabil? Banyak nggak ketemu kasus-kasus yang terjadi sama anak-anak Bu? Iya, ada beberapa ya. Jadi anak-anak tuh kadang susah dikendalikan. Secara emosionalnya ya Bu? Secara emosional. Cuma kadang-kadang kita kan ada guru ya, guru kan merangkap guru BK juga sebagai guru kelas, sebagai guru BK juga mungkin akan didekati secara individual. Terus tidak di depan umum, kita akan kenapa? Jadi harus ditanyakan dulu kenapa mereka berbuat seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu alasannya, kita beri arahan-arahan, juga kita
panggil juga orang tuanya gitu, Ya. sehingga nanti akan ketemu kan ya, Ya. dari alasan dan latar belakang mereka seperti itu. Karena kan kadang-kadang mereka berbuat seperti itu bukan maunya dia, kadang-kadang ada pemicunya. Ada pemicunya. Oke, Bu, anak-anak kita ini ada prestasi-prestasi khususnya nggak yang dipertahankan dari tahun ke tahun atau mungkin ada kompetisinya gitu? Kalau prestasi-prestasi yang khusus memang ya tidak sampai jenjang internasional ya. Ya, nasional. Ya, maksudnya kami sekolah yang biasa aja. Tetapi ada prestasi misalnya anak-anak lomba melukis. Oke, juara ya Bu ya? Lomba mendongeng. Oke, storytelling mendongeng ya? Ya, mendongeng, terus juga lomba drum band, Oke. silat, taekwondo, renang, itu menjadi prestasi-prestasi yang menjadi yang diraih oleh Yang diraih anak-anak dari tahun ke tahun ya Bu dari ya? tahun ke tahun ya. Oke Bu, ada nggak kira-kira yang Ibu pengen ceritakan bahwa ada suatu perubahan mungkin yang Ibu alamin ketika Ibu ada di sini? Yang pertama, kita kan punya cita-cita ya, punya visi ya di sekolah. Jadi yang pertama memang visi sekolah kami itu ingin menjadikan ya anak-anak yang berkarakter, ya. Itu yang anak-anak yang baik, terus juga sekolah yang hijau, yang punya wawasan lingkungan. Jadi kami berusaha untuk anak-anak agar selalu menjaga lingkungan. Jadi setiap seminggu 2 kali itu selalu ada anak-anak pilah sampah, terus juga ada menanam tanaman sayur-sayuran. Memilah sampah itu ada yang organik, non-organik yang gitu. Ada pengolahannya juga Bu? Ya, pengolahannya masih kita pengolahan limbah. Limbahnya yaitu seperti limbah-limbah yang organik itu ya dijadikan pupuk atau dijadikan semacam pupuk yang cair itu ya. Pupuk cair. Artinya punya produk sendiri nantinya sekolah. Ada ya, itu sudah dilakukan. Kalau yang plastik kita punya bank sampah. Punya bank sampah dan kita jual untuk di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi setiap sebulan sekali anak-anak dari Dinas Lingkungan Hidup ke sekolah untuk mengambil hasil pilah sampah anak-anak. Anak-anak bawa sampah dari rumah apa sampah dari mereka di kantin? Dari sini aja. Tidak mengambil sampah dari rumah, tapi sampah-sampah plastik, kemudian serta kardus-kardus ya. Kardus bekas itu juga kita kumpulkan, terus nanti dijual, hasilnya itu untuk musola. Karena kita sedang membangun musola dari nol. Dari swadaya masyarakat. Swadaya siswa. Ya, siswa dan masyarakat juga, guru juga ya. Dan masyarakat. Tapi dari tadi Bu, yang pendaya gunaan barang-barang itu tadi, sampah, kardus, plastik. Gitu ya Bu ya? Iya, ya itu tidak itu saja, tapi kita juga mencari dari donatur dari dunia usaha. Jadi apabila ada dunia usaha nih yang ke sekolah gitu ya, untuk melakukan kerjasama kolaborasi kemitraan, kita juga serahkan proposal untuk membantu. Kan mereka juga akan bermitra dengan kita dengan membangun sarana dan fasilitas yang ada di sekolah. Oke Bu, makasih banyak nih, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Sketsapers dan teman-teman Sketsapa Indonesia. Pastikan teman-teman Sketsapers juga harus melihat kita di episode berikutnya, karena sesungguhnya langkah kecil kita hari ini bisa bermakna besar di kemudian hari, dan tentunya kita akan mendapatkan tempat-tempat istimewa atas langkah yang kita lakukan hari ini. Saya Cok Arat dan Nuryati. Mohon pamit dan Assalamualaikum Sketsapers. Ibu Isaac Newton, penemu teori gravitasi. Albert Einstein, relativitas. James Watt. Ikutin saya sampai ke atas. Itu musola rencananya dibangun secara swadaya itu. Dari bank sampah yang mereka kumpulkan dananya, terus mereka donasikan untuk membangun masjid. Wow, pokoknya
sekolahnya lumayan besar juga. Ada 1, 2, 3, 4 lantai. Tapi lihat nih, luar biasa. Yang paling luar biasa adalah semangat anak-anak kita nih, anak-anak negeri. Mereka hujan-hujanan. Karena sesungguhnya kalau memang disadari bahwa sebenarnya kalau langkah yang mereka ambil hari ini bisa menjadi langkah besar untuk mereka di kemudian hari. Karena percayalah, yang namanya ilmu pendidikan itu adalah satu-satunya harta yang paling berharga dan tidak akan pernah dicuri. Saya Cok Arat, saya pamit dari Sketsapa Indonesia. Dah, Assalamualaikum.